Halo anak-anak, Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran kimia hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Nah, istilah atom itu pasti ada yang sudah mendengar dan ada juga yang belum mendengar sama sekali dan belum tahu tentang apa itu atom. Nah, kita akan lihat bersama-sama perkembangan teori atom. Kita akan melihat bersama-sama kira-kira model atom itu seperti apa. Nah, sebelum kita melihat perkembangan dan melihat model atom yang dikemukakan oleh para ahli, sekarang Ibu minta kalian untuk bayangkan kacang Garuda yang mungkin saja pernah kalian makan, yang pernah dibeli oleh bapak, mama, atau siapapun. Coba kalian bayangkan kacang Garuda tersebut. Nah, kacang Garuda tersebut kalian anggap saja itu seperti atom, di mana bagian tengahnya yang berupa kacang itu merupakan inti atom dan kulit luarnya itu diumpamakan sebagai kulit dari atom, di mana pada kulit tersebut terdapat elektron-elektron. Jadi kalian bayangkan saja, atom itu seperti kacang Garuda, di mana ada inti, ada ruang kosong, dan juga ada kulit luarnya, ada kulitnya. Nah, kira-kira model atom perkembangannya seperti apa? Sehingga para ahli bisa menemukan atau bisa membuktikan bahwa atom itu seperti demikian. Ada inti atom dan juga ada partikel-partikel lain yang menyusun atom tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat bersama-sama perkembangan dari model atom tersebut. Oke, atom istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritus dan Leucippus, filsuf Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang mana istilah tersebut diambil dari bahasa Yunani atomos, di mana A itu berarti tidak dan tomos berarti dibagi-bagi, berarti atomos berarti tidak dapat dibagi-bagi. Nah, kalian bisa lihat ini adalah foto dari Demokritus dan Leucippus, seorang ahli kimia, seorang filsuf Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di mana kedua filsuf ini mengemukakan bahwa atom adalah unit terkecil penyusun semua materi yang ada di sekitar kita. Jadi, atom adalah unit terkecil penyusun semua materi yang ada di sekitar kita. Jadi, kalian bisa bayangkan bahwa pensil atau pulpen yang kalian pakai di situ tersusun atas atom atau bagian terkecil yang menyusun pulpen tersebut itu yang disebut dengan atom. Jadi pensil, pulpen, apapun, benda apapun yang kita gunakan itu tersusun atas atom. Kemudian atom itu padat dan tidak dapat dibagi-bagi atau diubah. Jadi di sini Demokritus dan Leucippus berpendapat bahwa atom itu tidak dapat dibagi-bagi. Kalian misalkan saja atau bayangkan saja sebuah batu yang mana dihancurkan secara terus-menerus, maka akan sampai pada titik di mana batu tersebut tidak dapat dihancurkan lagi. Bagian terkecil dari batu yang tidak dapat dihancurkan lagi itu yang dinamakan atom. Itu menurut Demokritus dan Leucippus. Kemudian atom itu ukuran dan bentuknya bermacam-macam. Kemudian kumpulan dari atom-atom itu membentuk materi di sekitar kita. Jadi kumpulan dari atom-atom itu membentuk materi yang ada di sekitar kita yang sering kita gunakan. Kemudian sifat dari materi itu adalah sifat dari atom-atom penyusunnya. Sifat dari materi itu adalah
sifat dari atom-atom penyusunnya. Ingat ya, jadi sifat dari suatu materi itu menggambarkan sifat dari atom-atom penyusunnya. Kemudian, setelah Demokritus dan Leucippus mengemukakan pendapatnya tentang atom, muncul seorang ahli yang bernama Aristoteles. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia itu bisa dibagi lagi. Jadi tidak mungkin ada istilah atom. Jadi Aristoteles muncul dan mematahkan pendapat dari Demokritus dan Leucippus yang mengatakan bahwa ada atom. Di sini Aristoteles mengatakan bahwa tidak ada istilah atom karena segala sesuatu itu bisa dibagi lagi. Kemudian sekitar abad ke-17 gagasan tentang atom itu kemudian muncul. Jadi setelah Aristoteles mengatakan bahwa tidak ada istilah atom, ya pada saat itu tidak ada penelitian lagi. Tapi sekitar abad ke-17 gagasan tentang atom itu kemudian muncul lagi di Eropa. Di sini para ahli melakukan percobaan untuk menguji atau melihat sifat-sifat dari gas. Mereka melakukan percobaan untuk mencari tahu sifat-sifat dari gas. Nah, dari hasil penelitian mereka mengatakan bahwa ternyata di udara yang isinya gas itu merupakan gabungan dari partikel-partikel atom yang bergerak. Jadi mereka mengatakan bahwa di udara itu, udara yang berisi gas, yang isinya adalah gas, itu merupakan gabungan dari partikel-partikel atom yang bergerak, yang mana dikenal dengan istilah udara. Jadi di udara itu bukan hanya O2, tapi ada juga gas-gas lain, gas-gas lain yang menyusun atau gas-gas lain yang tergabung dalam yang kita kenal dengan istilah udara tersebut. Jadi bukan hanya ada O2 atau bukan hanya ada CO2. Tapi di situ kumpulan dari berbagai macam gas, berbagai macam partikel-partikel atom. Kemudian muncul teori atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan asal Inggris. Nah, di sini Dalton mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal, seperti bola yang keras, yang padat, yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, teori dari Dalton ini sedikit sama persis seperti teori dari Demokritus dan Leucippus yang mengatakan bahwa atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, di sini Dalton juga mengatakan bahwa suatu saat itu tersusun dari suatu partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang dikenal dengan istilah atom. Jadi teori ini, yang pertama ini, sama seperti teori yang dikemukakan oleh Demokritus dan Leucippus. Dan di sini juga Dalton mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal, bola yang sangat keras, yang mana tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, atom dari unsur yang sama adalah identik dan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama, tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Jadi atom-atom dari unsur yang sama itu identik atau sama, memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama, tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Jadi perlu diingat bahwa atom dari unsur yang sama ya berat, ukuran, bentuknya pasti sama semua. Dan dia berbeda dengan atom-atom dari unsur lain. Kemudian, atom suatu unsur bersifat permanen dan tidak dapat teruraikan. Ya, sama seperti model yang dikemukakannya
yang mana atom itu seperti bola pejal, berarti tidak dapat teruraikan, tidak dapat dibagi lagi. Kemudian suatu senyawa terbentuk dari penggabungan dua atau lebih atom unsur. Jadi senyawa itu terbentuk dari gabungan antara dua atau lebih atom unsur. Nah, misalkan H2O, ini rumus dari air. H2O ini merupakan senyawa yang mana terbentuk dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Atau juga CO2, karbon dioksida. Ini merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur ada karbon dan juga ada oksigen. Oke. Dan karena teori atom Dalton ini masih memiliki kekurangan, yang mana dia tidak mampu menjelaskan tentang partikel-partikel yang menyusun atom tersebut, karena sebenarnya atom itu bukan hanya merupakan bola pejal, tapi sebenarnya atom ini masih tersusun atas partikel-partikel lain. Nah, teori dari Dalton ini kemudian dipatahkan oleh teori dari atom Thomson, yang mana Thomson sebelum mengemukakan pendapatnya tentang atom, dia melakukan percobaan. Dia mau membuktikan bahwa sebenarnya teori dari Dalton ini masih memiliki kelemahan. Dia mau membuktikan bahwa sebenarnya di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lain. Jadi atom itu bukan bola pejal, bukan bola yang keras yang tidak dapat dibagi lagi, tapi sebenarnya masih ada partikel lain di dalam atom tersebut. Kemudian Thomson melakukan percobaan tabung sinar katode. Jadi pada percobaan ini Thomson menghubungkan tabung ini dengan sumber tegangan tinggi. Dan di sini kita melihat bahwa ada dua lempeng berbeda muatan, ini positif negatif. Di sini dialiri dengan listrik, kemudian sinar ini dipancarkan ke tabung, dan ketika sinar katoda tersebut melewati tabung tersebut, melewati kedua lempeng yang berbeda muatan, sinar tersebut kemudian berbelok arah ke lempeng bermuatan positif. Berbelok arah ke lempeng yang mana bermuatan positif. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, maka Thomson mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya dalam atom itu ada partikel yang bermuatan negatif. Karena ketika negatif mendekati positif, dia akan tarik-menarik. Tapi ketika dia mendekati negatif, pasti dia akan tolak nol. Maka dia akan lebih cenderung berbelok ke arah lempeng yang bermuatan positif. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya di dalam atom itu ada partikel bermuatan negatif, di mana partikel tersebut kemudian dinamai elektron. Jadi Joseph John Thomson, yang mana merupakan seorang fisikawan dari Inggris ini, kemudian mengemukakan teori atomnya, di mana dia mengatakan bahwa atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif, dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Dan jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, di sini model atom dari Thomson itu seperti roti kismis. Di sini ada elektron yang tersebar pada kulit atom tersebut. Jadi di sini ada elektron yang tersebar pada atom tersebut, sehingga modelnya dikatakan seperti roti kismis. Nah, kalian pasti sering makan atau mungkin pernah makan roti kismis. Jadi kismis-kismisnya ini dianggap sebagai elektron. Nah, karena teori dari Thomson ini tidak mampu menjelaskan lintasan dari elektron serta tingkat energi
dan juga tidak mampu menjelaskan tata letak dari elektron dan juga proton. Maka muncullah teori atom dari Ernest Rutherford, di mana sebelum dia mengemukakan model atomnya dengan tata letak dari proton, elektron, dan juga neutron, dia melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada sebuah lempeng logam. Nah, di sini ada partikel alfa yang mana bermuatan positif ditembakkan pada sebuah lempeng logam. Nah, ketika partikel alfa tersebut ditembakkan, ada sinar dari partikel alfa yang mana diteruskan, ada yang dibelokkan, dan juga ada yang dipantulkan kembali. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, di sini Ernest Rutherford kemudian mengambil kesimpulan bahwa pada atom itu ada bagian tertentu yang mana bermuatan positif, dan juga ada bagian tertentu yang mana bermuatan negatif. Karena berdasarkan hasil percobaan, ada sinar yang diteruskan. Kalau yang diteruskan berarti dia mengenai elektron, mengenai partikel yang bermuatan negatif, karena positif akan tertarik ke partikel bermuatan negatif. Sedangkan ada yang dibelokkan. Yang dibelokkan ini membuktikan bahwa sinar dari partikel alfa ini bergerak mendekati partikel yang mana bermuatan positif, atau mendekati yang namanya dengan inti atom. Dan ada yang dipantulkan kembali. Ini membuktikan bahwa sinar dari partikel alfa ini mengenai suatu bagian yang mana bermuatan positif. Nah, bagian yang bermuatan positif ini yang disebut sebagai inti atom. Jadi, partikel alfa yang ditembakkan pada lempeng logam ini yang dipantulkan kembali membuktikan bahwa partikel tersebut, sinar dari partikel alfa tersebut mengenai inti atom yang mana bermuatan positif. Kemudian yang dibelokkan itu membuktikan bahwa sinar tersebut bergerak mendekati inti atom. Kemudian sinar yang diteruskan ini menunjukkan bahwa sinar tersebut melewati partikel bermuatan negatif atau elektron. Nah, berdasarkan hasil percobaan dari Ernest Rutherford yang merupakan seorang fisikawan asal New Zealand, ini membuktikan bahwa model atom itu seperti tata surya. Jadi ada inti atom, di mana pada inti atom ini muatannya positif karena tersusun atas proton dan juga neutron, dan dikelilingi oleh elektron, di mana tiap elektron ini berada pada lintasannya masing-masing. Jadi berdasarkan hasil percobaan dan berdasarkan modelnya, di sini Ernest Rutherford mengemukakan pendapatnya tentang atom, yang mana dia mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dan hampir seluruh massa atom terpusat pada inti. Dan elektron mengelilingi inti atom dengan orbit tertentu pada jarak yang relatif besar dari inti. Karena atom bersifat netral, jumlah elektron di dalam atom sama dengan jumlah muatan inti atom. Jadi karena atom itu bersifat netral, maka jumlah elektron yang mengelilingi inti atom itu harus sama dengan jumlah proton atau jumlah partikel bermuatan positif yang terdapat pada inti atom tersebut. Jadi ini adalah model atom dari Rutherford yang dikenal dengan modelnya itu seperti tata surya. Ini ada inti atom dikelilingi oleh elektron.
yang mana berada pada lintasannya masing-masing. Jadi modelnya sudah berbeda dari model yang dikemukakan oleh Thomson. Dimana kalau Thomson punya kan elektronnya tersebar pada atom tersebut. Jadi di situ kan Thomson tidak mampu menjelaskan letak dari elektron, tingkat energinya, posisi dari elektron, proton, atau tiap partikel kan dia tidak mampu menjelaskan. Tapi di sini berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford, dia sudah bisa menentukan letak dari partikel-partikel yang menyusun atom tersebut. Tapi sebenarnya teori atom dari Ernest Rutherford ini masih memiliki kekurangan, di mana Ernest Rutherford tidak mampu menjelaskan mengapa elektron yang berada pada lintasan ini kan elektron pasti akan bergerak terus. Yang bergerak terus pada lintasan tersebut, kenapa dia tidak jatuh ke inti atom? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang bergerak pasti akan melepaskan banyak energi dan lama-kelamaan dia bisa jatuh pada inti atom. Karena apa? Karena kekurangan energi. Tapi di sini Ernest tidak mampu menjelaskan kenapa elektron yang bergerak itu tidak jatuh ke inti atom. Kemudian di sini muncul teori atom Bohr. Di sini sebelum Bohr mengemukakan teorinya, dia melakukan percobaan. Di mana pada sebuah tabung dia isi dengan gas hidrogen dan dialiri dengan listrik. Kemudian gas hidrogen tersebut karena perbedaan muatan, maka dia menghasilkan cahaya, yang mana cahaya tersebut kemudian diletakkan pada sebuah prisma, dan di sini cahaya tersebut diletakkan pada prisma, dan pada saat mengenai prisma dia memantulkan cahayanya dengan tingkat energi yang berbeda-beda atau dengan spektrum berbeda-beda. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa cahaya yang dipancarkan itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda sehingga memiliki ciri warna yang berbeda-beda. Jadi setiap warna yang kita lihat pada benda-benda, warnanya bisa berbeda, itu juga dipengaruhi oleh energi, oleh perbedaan tingkat energi ya, sehingga dia bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah di sini Niels Bohr yang merupakan seorang fisikawan asal Denmark, dia mengemukakan teori atomnya, yang mana dia mengatakan bahwa elektron dalam atom itu mengelilingi inti atom dan berada pada tingkat energi atau lintasan tertentu, yang mana tiap lintasan itu disebut kulit atom. Nah seperti ini. Jadi ini adalah model atom dari Niels Bohr. Ini ada inti atom dan ada elektron, yang mana tiap elektron itu berada pada lintasannya masing-masing. Jadi dia mengatakan bahwa tiap lintasan ini, yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini disebut dengan istilah kulit atom. Dan selama elektron bergerak dalam lintasannya, elektron itu tidak memancarkan energinya dalam bentuk radiasi. Jadi dia bergerak tapi tidak memancarkan energinya dalam bentuk radiasi. Dan elektron ini dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi kalau dia menyerap energi. Jadi kalau elektron ini ingin berpindah ke kulit paling luar, maka dia harus menyerap energi supaya energinya itu sama, atau energinya itu sama seperti energi yang harus dimiliki oleh elektron yang berada pada lintasan ini. Jadi tiap elektron itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Jadi tiap lintasan itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda.
Jadi jika elektron itu ingin berpindah ke lintasan yang lain, maka dia harus menyesuaikan diri dengan tingkat energi yang dibutuhkan pada lintasan tersebut. Kemudian kalau elektron itu mau berpindah ke lintasan terdalam yang mana mendekati inti atom, maka dia harus melepaskan energinya. Karena energinya kan lebih tinggi daripada energi yang dibutuhkan pada lintasan ini. Oke, karena teori atom Bohr juga masih memiliki kelemahan yang mana tidak mampu menjelaskan secara pasti kedudukan dari elektron, posisi dari elektron, dan juga partikel-partikel lain, dan juga pergerakan dari elektron, maka muncul teori mekanika kuantum. Yang mana teori ini pertama kali teori mekanika kuantum yang mana dimulai dengan hipotesis de Broglie. Jadi karena teori dari Bohr itu tidak dapat menerangkan banyak eksperimen, seperti tidak dapat menerangkan elektron dapat didifraksikan melalui sebuah kristal, dan sebenarnya gerakan elektron dalam atom sangat rumit dan sama sekali tidak dapat digambarkan dengan lintasan yang berupa lingkaran atau elips. Jadi Louis de Broglie ini mengemukakan bahwa elektron yang bergerak itu mempunyai sifat-sifat gelombang. Dan de Broglie ini berpendapat bahwa jika sesuatu merupakan gelombang, sebagaimana sinar dipertimbangkan sebagai aliran suatu partikel, maka ia mengusulkan bahwa suatu partikel seperti elektron itu dapat diperkirakan sebagai gelombang. Jadi tidak seperti sinar yang berjalan dengan kecepatan tetap, jadi elektron itu berjalan dengan kecepatan tidak tetap. Jadi tidak dapat ditentukan atau diketahui secara pasti pergerakan dan juga posisi dari elektron. Kemudian ada juga prinsip ketidakpastian Heisenberg yang mana dikemukakan oleh Werner Heisenberg, seorang fisikawan asal Jerman, yang mana ketidakpastian Heisenberg ini pada prinsipnya itu berkaitan dengan suatu partikel kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti elektron dalam atom. Di mana pada mekanika klasik tentang gerakan didasarkan pada pengetahuan tentang momentum dan posisi dari suatu partikel yang bergerak. Jadi kita dapat mengukur kecepatan benda besar. Jadi kalau dalam kehidupan itu kita bisa dengan mudah mengukur kecepatan benda besar yang sedang bergerak dan bisa menentukan kira-kira posisinya itu seperti apa. Posisi dengan kecepatannya seperti demikian itu kan kita bisa tentukan. Tetapi gerakan dari elektron dan posisi dari elektron itu sangat sulit untuk ditentukan. Kemudian berdasarkan pendapatnya tersebut, kemudian Heisenberg mengemukakan prinsip ketidakpastian yang mana mengatakan bahwa momentum dan posisi dari suatu partikel yang kecil itu tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan derajat kepastian. Jadi kalau partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat itu sangat sulit untuk kita tentukan momentum dan juga posisinya. Karena kita tidak bisa menentukan secara pasti momentum dan juga posisinya. Jadi ini berbeda dengan kita mau mengukur kecepatan dari suatu benda besar, misalkan kecepatan dari suatu bola yang ditendang atau yang dilemparkan, kita bisa mengukur kecepatannya dan juga kita bisa mengukur atau bisa menentukan posisinya seperti apa. Tapi untuk elektron sangat sulit. Jadi kita tidak bisa secara pasti menentukan momentum dan juga posisinya. Kemudian ada juga mekanika gelombang atau mekanika kuantum yang mana dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, seorang fisikawan asal Jerman. Jadi dari kegagalan teori atom Bohr untuk menerangkan gerakan elektron dalam atom, kemudian diatasi oleh Erwin Schrödinger yang didasari oleh teori de Broglie dan terkenal sebagai mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, dengan teori ini kedudukan elektron pada saat tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadiannya. Jadi seperti yang
disampaikan oleh Werner Heisenberg. Di sini dikatakan lagi oleh Erwin Schrödinger yang mengatakan bahwa kedudukan elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti, atau momentum dan posisinya kan tidak bisa ditentukan secara pasti. Tetapi kita hanya bisa menentukan kebolehjadian atau kemungkinannya saja. Jadi kebolehjadian dalam daerah dalam ruang yang dapat ditempati oleh sejumlah elektron itu disebut dengan istilah orbital. Jadi dalam orbital itu terdapat elektron-elektron. Dan masing-masing orbital dalam atom mempunyai energi tertentu. Sedangkan energi suatu elektron dalam atom ditentukan dengan perhitungan berdasarkan teori mekanika gelombang. Jadi kita akan melihat bersama-sama orbital-orbital yang terdapat pada atom. Oke, dan hasil penjabaran persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen itu menunjukkan bahwa energi suatu elektron itu ditentukan oleh bilangan kuantum. Jadi ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama secara terperinci dari keempat bilangan kuantum ini. Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Jadi, bilangan kuantum utama ini menentukan tingkat energi elektron dan sesuai dengan tingkat energi atom Bohr. Atau bilangan kuantum ini dia menunjukkan lintasan elektron atau kulit atom. Jadi, menunjukkan lintasan elektron atau kulit atom. Oke, kalian coba bayangkan kembali model atom dari Niels Bohr, di mana ada inti atom dan juga ada lintasan-lintasan di mana terdapat elektron-elektron. Nah, kalau kita mau menentukan bilangan kuantum utama, itu kita menentukannya berdasarkan lintasan elektron atau berdasarkan kulit atomnya. Jadi, kalau harga bilangan kuantum utamanya itu 1, itu berarti kulit atomnya itu kulit K dan lintasan ini lintasan yang pertama. Kalau lintasan yang pertama berarti dia sangat dekat dengan inti atom. Jadi bilangan kuantum utama dilihat dari kulit atom. Jadi kulit yang sangat dekat dengan inti atom yang kulit pertama, maka itu bilangan kuantumnya sama dengan 1 atau kulit atomnya adalah K. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum sekunder itu menunjukkan subkulit. Jadi sebenarnya di atom itu bukan hanya ada kulit, tapi ada juga subkulit. Subkulit dari subkulit yang terdapat dalam atom tersebut, di mana terdapat elektron yang bergerak, dan di sini kita bisa menentukan bentuk orbital dari suatu atom tersebut. Nah, untuk subkulit dari suatu atom itu ada 4, ada subkulit S, P, D, dan F. Dimana kalau subkulitnya itu S, berarti nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Kalau P berarti 1, D 2, dan F itu 3. Nah, di sini orbital dengan harga L sama dengan 0 itu disebut orbital S. Dan perlu diketahui bahwa untuk orbital S itu jumlah orbitalnya itu 1, yang mana tiap orbital itu berisi 2 elektron. Dan untuk orbital P itu nilai L-nya sama dengan 1, dan jumlah orbitalnya ada 3, di mana tiap orbital itu berisi 2 elektron, sehingga jumlah semuanya itu ada 6 elektron. Kemudian untuk subkulit D atau orbital D itu nilai L-nya sama dengan 2. Di sini jumlah orbitalnya ada 5 dan tiap orbital itu berisi 2 elektron, maka semuanya ada 10 elektron. Jadi orbital tersebut penuh jika berisi 10 elektron. Terus untuk F itu L-nya 3 dan jumlah orbitalnya itu ada 7. Sehingga semuanya ada 14 elektron. Kemudian ada juga bilangan kuantum magnetik.
Jadi bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan kedudukan atau orientasi orbital. Jadi posisi elektron itu di mana, di orbital yang mana. Itu ditentukan, kita menentukannya menggunakan bilangan kuantum magnetik. Menentukan posisi atau kedudukan dari elektron yang berada pada orbital tersebut, yang menempati orbital tersebut. Kemudian untuk bilangan quantum spin itu memberikan gambaran tentang arah perputaran elektron. Jadi kalau arah elektronnya ke atas berarti bilangan quantum spin itu plus 1/2. Tapi kalau arahnya ke bawah berarti bilangan quantum spin itu negatif 1/2. Jadi untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan keempat bilangan kuantum berdasarkan atom, nanti kita akan pelajari pada materi tentang konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya Ibu akan kirimkan LKPD pada Google Classroom. Silakan dikerjakan. Jika mengalami kendala dalam mengerjakan soal tersebut, silakan bertanya. Semangat selalu!